Saudara-saudari, setelah Tuhan Kristus dihukum mati, terjadi sebuah kejadian. Kejadian itu adalah para tentara merobek jubah Tuhan Kristus menjadi 4 bagian dan membagikannya kepada 4 tentara tersebut. Kemudian upacara bagi jubah Tuhan karena itu terdiri dari bagian atas dan bawah, sulit untuk dibagi, maka mereka melemparkan undian untuk membagi jubah itu. Melihat siapa yang mendapatkannya. Ini tepat menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur di Alkitab. Video mengatakan demikian. Mereka membagi jubahku, dan untuk pakaianku mereka melemparkan undian. Mereka membagi jubahku, dan untuk pakaianku mereka melemparkan undian. Itulah penggenapan firman dalam Alkitab. Apa yang saya ingin katakan, yaitu menceritakan sebuah perkara. Perkara itu adalah jubahnya dibagi-bagikan oleh orang. Dan pakaiannya dibagi dengan cara melemparkan undian. Melihat siapa yang mendapatkannya. Itu digenapi pada pribadi ini. Orang ini adalah Mesias. Dalam Alkitab diprediksi tentang Mesias yang datang dari Tuhan. Pakaiannya dibagi. Dilempar undi atau disobek dan dibagikan. Ini menggenapi firman sehingga kita mengerti mengapa. Ketika Yesus disalibkan, pakaiannya menggenapi Alkitab. Sangat akurat. Saya memberitahu Anda sebuahnya. Perkara itu memberitahu sesuatu. Yaitu orang ini yang telah diprediksi itu adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Yaitu Kristus. Mari kita lanjutkan. Ketika Tuhan Kristus hampir meninggal, Dia berkata satu kalimat ini. Aku haus. Lalu orang memberikan cuka. Dipasang pada batang asem. Diberikan kepada Tuhan Kristus. Karena anggur habis, Tuhan pun minum. Ini sangat ajaib. Biasanya jika seseorang haus, orang tidak akan memberi cuka untuk diminum. Biasanya kalau haus, yang diberi adalah air. Minum cuka. Misalnya, saat kita sangat haus. Minum cuka hampir tidak tertahankan, bukan? Ini juga menggenapi firman yang berkata, aku haus. Mereka memberiku cuka untuk diminum. Ini menggenapi tentang membagikan jubah dan juga minum cuka saat haus. Haus, dan diberi cuka untuk diminum. Ini menggenapi pada pribadi ini. Orang ini adalah Mesias yang diutus Tuhan. Bapa di surga mengutus untuk menyelamatkan manusia. Seluruh umat manusia. Setelah semua perkara digenapi. Ketika Tuhan Kristus segera meninggal, Dia berkata kalimat ini. Sudah selesai, sudah selesai. Yang dimaksud adalah karya penebusan dosa sudah selesai. Penebusan dosa oleh Yesus Kristus akhirnya tergenapi. Itu berarti perjanjian baru telah ditetapkan. Perjanjian baru sudah ada. Akhirnya selesai. Tuhan Kristus datang ke dunia. Adalah untuk perkara ini. Untuk menebus. Datang untuk menggenapi kehendak Tuhan. Pada saat meninggal, Dia menyelesaikan misinya. Untuk menebus dosa manusia. Perkara ini juga tahu, bahwa setelah 3 hari, ketika Dia bangkit dari kematian, akan ada banyak orang yang percaya kepadanya. Banyak orang beralih dari kuasa setan menjadi milik Tuhan Kristus. Dari kegelapan menuju terang. Banyak orang berpindah dari kuasa kegelapan kepada Tuhan Kristus. Perkara ini terrealisasi. Kedatangan ke dunia. Akhirnya menyelesaikan misinya. Akhirnya, selanjutnya akan banyak orang yang tidak lagi berada di bawah nama setan. Melainkan berada di bawah nama Tuhan Kristus. Karena Tuhan Kristus telah memberikan tebusan kepada Allah. Memberikan tebusan. Perkara yang diserahkan kepada Allah. Itu menjadi usahanya untuk menebus manusia. Agar manusia tidak lagi berada di bawah kematian. Dosa dan kuasa setan. Melainkan berada di bawah Kristus. Kuasa terang dan kekudusan. Perkara ini akhirnya terjadi. Semoga kemuliaan bagi Bapa. Juga bagi Tuhan Kristus yang menata waktu bagi kita. Amin.